Ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga tersebut memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah ke negeri seberang dan berlayar di lautan yang luas. Ayah, Bu, ayah ingin merantau ke negeri seberang. Ibu, mengapa ayah ingin merantau? Karena ayah tidak bisa membiarkan kondisi keuangan kita seperti ini terus, Bu. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Jalan satu-satunya yang ayah bisa lakukan adalah merantau ke negeri seberang. Baiklah ya, jikalau itu memang yang terbaik untuk kita semua. Ayah pun berpamitan kepada ibunya di depan rumah. Bu, ayah pergi merantau dulu ya. Jaga dirimu dan anak kita baik-baik ya. Jikalau ayah sudah mendapatkan uang yang banyak, ayah akan kembali lagi ke sini. Ibu, baiklah ya, aku akan menunggumu di sini. Hati-hati ya, jangan lupakan aku dan anakmu ini. Ayah pun berangkat dengan menggunakan perahu. Ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya, sehingga ibu yang harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu ketika, Malin mengejar ayam dan ia tersandung batu dan lengannya terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengan kanannya dan tidak bisa hilang. Karena merasa kasihan untuk mencari nafkah sendiri, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halamannya kelak. Malin, Bu, aku ingin merantau ya Bu. Ibunya, mengapa kamu ingin merantau, Nak? Temani ibu saja di sini. Biarkan ayah saja yang merantau ke negeri seberang. Awalnya Ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah merantau ke negeri seberang. Namun, Malin tetap bersikeras untuk membantu mencari nafkah untuk ibunya. Aku juga ingin seperti ayah, Bu. Aku merasa kasihan pada ibu yang setiap hari harus banting tulang untuk mencari nafkah. Aku ingin mencari nafkah untuk ibu. Akhirnya, sang ibu merelakan Malin untuk melepas pergi merantau. Malin, baiklah, ibu akan mengizinkan kamu. Jika kamu menghendaki itu, jangan lupakan ibumu ini ya Malin. Ibu akan selalu menunggumu di sini sampai kau datang kembali ke sini. Baik Bu, aku akan kembali ke sini. Doakan saya ya Bu. Malin pun pergi merantau dengan menumpang kapal orang saudagar. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah banyak berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Hei kalian, serahkan semua harta kalian yang ada di kapal ini. Malin, siapa kalian? Mengapa kalian meminta hartaku ini? Kami bajak laut, serahkan harta kalian sekarang. Para awak kapal pun tidak terima dengan perilaku para bajak laut. Akhirnya mereka pun berperang melawan bajak laut. Namun Malin Kundang langsung mengumpet di sebuah ruangan kecil yang tertutup oleh kayu. Dan pada akhirnya semua para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh para bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Beruntungnya Malin Kundang sempat bersembunyi di sebuah ruangan yang terkecil dan tertutup oleh kayu, sehingga tidak dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang terkantung-kantung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan. Sepertinya ada sebuah desa di sana. Mungkin aku bisa meminta pertolongan di sana. Malin Kundang pun menuju ke desa yang terdekat dari pantai itu. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan ketagihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi orang yang kaya raya.
Ia memiliki banyak kapal. Bahkan anak buahnya jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis dari desa sana untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi orang kaya raya dan telah menikah sampai juga ke telinga ibunya. Tetangganya bilang di depan teras ketika ibunya menyapu teras. Bu, ibu. Iya bu, ada apa? Ibu sudah tahu belum bahwa anak ibu sudah menjadi orang yang kaya raya dan sudah menikah? Ibunya pun tersenyum lega. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Akhirnya Malin menemukan dambaan hatinya. Aku doakan agar dia bahagia selalu dengan istrinya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira. Anaknya telah berhasil menjadi orang yang kaya raya. Sejak saat itu, Ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga untuk menantikan anaknya yang mungkin pulang kampung ke halamannya. Setelah berapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah dan pengawalnya. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu di dermaga, ia yakin bahwa kalau yang berdiri di situ adalah anaknya Malin Kundang beserta istrinya. Ibu, apakah itu Malin dan anakku? Apakah itu dia bersama istrinya? Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal setelah kapal itu cukup dekat dengan dermaga. Malin, apakah benar kau ini Malin? Dari mana saja kamu Malin? Ibu kangen denganmu. Kamu sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Tetapi melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor memeluknya, Malin Kundang menjadi marah. Meskipun ia mengetahui bahwa itu ibu kandungnya, karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istri dan pengawalnya. Siapa kau ini? Aku bukan anakmu. Aku adalah orang yang kaya raya. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti kamu. Ibuku ini sudah lama meninggal. Ibunya berkaca-kaca. Malin, tetangganya pun bilang, Malin, kamu jangan begitu. Ini ibumu yang selalu merawatmu dari kecil, ibumu yang sudah membesarkanmu. Mengapa kamu semudah itu tidak mengingat ibumu? Malin, aku sudah bilang kalau itu bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Jadi jangan mengaku kau sebagai ibuku. Istrinya Malin, Akang, apakah benar wanita tua ini ibumu? Malin, bukan istriku. Dia itu bukan ibuku. Kamu percayalah sama aku. Masa aku berbohong sama kamu? Istri Malin, tapi Kang, kenapa ya aku merasa yakin kalau itu memang ibu kamu, Kang? Malin, percayalah padaku istriku. Istrinya pun mencoba untuk mempercayai kepada suaminya. Tetangga pun bilang lagi, Ibu, apa yang menjadi ciri-ciri dari anakmu ini bahwasanya dia adalah anak kandungmu? Ibunya pun bilang, Malin mempunyai tanda lahir di lengan sebelah kanannya. Tetangganya bilang kepada Malin, sekarang coba kamu tunjukkan di lengan kananmu. Jika benar kamu mempunyai tanda lahir itu, berarti kamu ini benar anak ibu ini. Malinnya bilang, baiklah, saya akan menunjukkan tanda lahir di lengan kanannya. Ketika lengannya dilihat, benar bahwa ada tanda lahir di lengan kanannya. Berarti benar, ia adalah anak ibu. Tetangganya bilang, jadi kalau begitu sudah jelas kan bahwa kamu anaknya ibu ini? Ibunya pun bilang, iya nak, itu tanda lahirmu. Kau ini benar anakku. Malin bilang, tidak mungkin. Ini pasti sebuah kemustahilan. Apakah kalian menggunakan sihir untuk menandai tanda lahir di lengan kananku? Tetangganya bilang, kamu sudah tidak bisa mengelak, Malin. Kamu ini memang benar anak kandung ibu ini. Malin, aku tidak percaya. Ayo pengawal, kita belayar lagi. Ayo istriku, kita pergi dari sini. Pengawal, baik Tuan. Seketika istri Malin bilang, tunggu. Aku sekarang yakin bahwa kamu memang benar anak ibu ini. Aku tidak suka mempunyai suami yang durhaka kepada ibunya. Malin, apa katamu sayang? Baiklah, kalau kamu tidak ingin pergi denganku, aku akan pergi berlayar sendiri. Ayo pengawal.
Baik Tuan, kata pengawal. Mendapatkan perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak yang durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, Ibu Malin menyumpahkan anaknya. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengakui aku ini sebagai ibumu, aku akan menyumpahi kamu sebagai batu. Seketika langit menjadi mendung, banyak petir yang menjambar sana sini. Dan Malin bilang, terserah apa katamu. Seketika benar, ketika Malin berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu, doa sang ibu dikabulkan oleh Allah. Dan akhirnya Malin menjadi batu, dan semua orang merasa terkejut melihat kejadian itu.